al-Fahmi wa min ulumi fid dharain amin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu fardhu tayammum, 5 perkara. Bermula fardhu tayammum, diwajibkannya bertayamum itu, atau rukun tayammum itu 5 perkara. Ini pakai belum bisa terpakai itu ketika kita sakit, tidak boleh kena air kata dokter. Atau kita berada di suatu daerah yang tidak ada air, atau daerah kita kemarau panjang. Kebetulan air ada, tapi untuk minum air ada untuk keperluan kita aja, untuk minum misalnya. Maka air yang ada tadi jangan digunakan untuk berwudu, sebab tidak cukup nanti untuk minum. Maka kita bertayamum. Nah itu bisa terjadi itu. Apa saja tayamum itu? Fardunya pertamanya niat, yakni niat mengharuskan sembahyang. Mengharuskan itu membolehkan sembahyang, atau dasarnya sengaja aku bertayamum untuk membolehkan sembahyang. Nawaitu tayammum listibahatis sholat. Sengaja aku bertayamum untuk membolehkan sembahyang. Jangan sengaja aku bertayamum mengangkat hadas kecil. Enggak. Tayamum itu bukan menghilangkan hadas. Tayamum itu untuk membolehkan sembahyang. Kalau berhadas, sengaja aku bertayamum untuk membolehkan sembahyang dari hadas, bukan mengangkat. Kalau mengangkat itu menghilangkan, yang menghilangkan hadas itu air. Tayamum juga menghilangkan najis, tidak menghilangkan hadas, membolehkan sembahyang, membolehkan kita beribadah, bukan menghilangkan najis. Nah, itu jadi di dalam kitab ini membolehkan. Kalau kita berwudu, kalau itu wudu akhirat ila hasil asghar, sengaja mau berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau tayamum enggak. Ada beda di situ. Nawaitu tayammum listibahatis sholat. Sengaja aku bertayamum untuk membolehkan sembahyang. Atau tawaf, sengaja aku bertayamum untuk membolehkan tawaf. Karena tawaf ada tawaf bersuci. Mungkin orang ini sakit, tidak boleh kena air, sedangkan dia hendak tawaf, maka tayammum. Makanya kata bolehnya kan itu tawaf itu bergabung latihan beginian. Nah kau aja di beginian itu dia pakai kaos kaki sarung tangan. Pindah mazhab ya, belajar dulu. Kan ulama ini kita pindah mazhab Syafi'i jangan beres. Kamu pindah mazhab berapa ya? Maliki berpindah, belajar mazhab Maliki. Itu namanya kita ada supaya nyaman dan kita pindah mazhab. Itu namanya talafik dan hati-hati. Aku ketemu aturan mazhab, wudunya mazhab Syafi'i, pembacanya mazhab Maliki, tidak boleh. Harus berwudu bagaimana mazhab Maliki. Pembacanya mazhab Maliki. Ulama mazhab keluarga kadang perlu pindah mazhab masih bisa di mazhab Syafi'i. Perempuannya pakai kaos kaki sarung tangan. Satu, yang kedua di dalam tawaf apabila kita disentuh ada batal, tersentuh ada batal, menyentuhnya kita ini menyentuh baru batal. Berarti kita sengaja menyentuh. Sedangkan di dalam tawaf itu tersentuh bukan menyentuh. Nah, ayo dikaji, bikin ibu jujur, kayaknya salah.
sambil yang berjalan batal ngaji bujur-bujur yang membatalkan sambil yang ulun ada pengajian di rumahku, di rumah ulun itu pengajian. Pas mau bahas masalah menghadap kiblat, bahas menghadap kiblat. Boleh kada menghadap kiblat kalau bisyiddatil khauf, dalam keadaan bersama ketakutan seperti dalam keadaan perang. Ada dalam kitab. Lalu ulun membahas sembahyang pesawat. Ulun nih, sembahyang di pesawat itu awal menghadap kiblat. Kenapa awal? Apakah sembahyang di pesawat itu syiddatul khauf? Bersama takut? Ada juga. Berarti sembahyang di pesawat itu belum bisa menghadap kiblat. Berarti dia hanya sembahyang menghormati waktu. Mungkin ada yang menyampaikan ke Ustaz siapakah? Kalau Ustaz ngomong, nggak perlu kita mengulang-ulang sembahyang, karena kita suci juga. Di pesawat kita suci, kita masuk pesawat dalam keadaan berwudu. Ngapain kita mengulang-ulang sembahyang? Astagfirullah, ada nama labrakannya. Kalau jangan nyata tamu, Ustaz itu menjadi kita langsung. Orang pakai kita mau ngepek, jangan pakai asumsi. Belum yang berpendapat itu berbeda, cari kita dulu. Kalau kita mau baik, belum bedain pahaman kalau seseorang, kalau cari kitabnya dulu. Atau yang tanya itu di kitab mana guru ada keterangan seperti yang kita terangkan, cukup. Ada pula ada Jumat anak dua sekali, ada Jumat anak dua sekali, hingga mana kealiman? Ada Jumat kedua kali, itu tambahan dari sini Utsman bin Affan. Sejarah jadi ada Jumat kedua kali. Tapi kan zaman Nabi itu sekali. Kita ngejar ulun anak zaman Nabi, tapi menabrak aturan sahabat. Kira-kira lebih paham sahabat, lebih paham kita. Ayo, adik-adik, lebih paham sahabat, lebih paham kita. Lebih paham sahabat, karena sahabat semasa dengan Rasulullah. Ada orang jangan lagi jangan aturan berhenti aja diteruskan dilanjutkan, jangan diubah-ubah daur sahabat. Ini hanya ini bina dari berulang itu. Ada di hulu sungai itu Pak RW, ada kan situ. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Tahu di situ. Wastami'u wasma'u. Wasma'u. Oh, wastami'u. Soalnya ada namanya yang ini mau ubah ya. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ada wastami'u. Lalu di hulu sungai itu berubah, maka masjid raya itu masjid kebanggaan Mutai. Kalau hadir wasma'u. Kalau temui guru-gurunya, guru kenapa nggak diubah? Ada wastami'u wasma'u. Itu kan mendengar maknanya. Apa dulu perbedaan wasma' sami'ah dengan istama'a?
bermain. Orang ini karena viral terkenal kalau seandainya keviralan keterkenalan itu apabila bersalahan dengan orang dari kita belum apa ilmunya. Orang dari kada viral tapi alim. Orang dari kada bina pengikut tapi alim. Orang ini viral tapi dangkal. Orang ini punya pengikut tapi dangkal. Buktinya menyalahi orang dari apa dia bersedia? Karena sami'atu mendengar. Ada perlu ada dulu was istama'a maknanya perhatikan dan dengarkan. Kalau ia sami'a yasma'u hanya mendengar, ada perlu memperhatikan. Sedangkan itu perintah mendengar khutbah, bukan hanya mendengar guru, tapi memperhatikan khutbah. Bujur wasma'u bukan wasma'u. Karena maknanya sirrul tolak dalam ilmu gramatika Arab, ilmu sharaf, sami ayas mau sam'an oh sami omadan masma'un isma'lan tasma' masma'un masma'un misma'un istama'a yastami'un istima'an Allah mustami'un padaka mustama'un istami' la tastami' mustami'un mustami'un mustama'un. Jauh ini mana apa ini dia justru apa itu bermakna menyalakan. Bukan apa, ada jadi menyalahkan. Yuk, biar hafal Quran, biar musawarah bacaan, banyak makin menyalahkan. Quran ini biar menyalahkan, biar hafal. Fahfaz fakul hafizul imam wa bi'anna hafizul hujjatu liman lam yahfaz. Hafali semua ilmu. Fahfaz fakul hafizul imam, setiap orang yang hafal dia akan berarti maju ke depan. Li'anna hafidh, karena orang yang hafal hujjatun liman lam yahfaz, menjadi argumen bagi orang yang tidak hafal, membawa orang yang hafal, maju orang yang hafal. 4 bulan dari itu diubah-ubah pula. Nah, hanya sudah disampaikan itu kesalahan dipakai orang lain. Alhamdulillah ada dipakai orang lain apa? Nyaman boleh beribu. Ulun ada undangan hari ini dari pemerintahan undangan ada ulun haur sibuk ada undangan dari pemerintahan mana dulu itu saya sambut. Haur guru Udin ini kada awal ikat ulun beletis ulun diisi kaki kada kalau ditaliki guru Udin ini prinsip ulun itu. Guru Udin kada awal diikat karena ulun punya kaki, ulun kada hendak naikat orang, ulun kada punya tali. Nyaman kada berprinsip itu. Nah, sudah tahu. Guru Udin kada kau kita, ulun tak kaki, ulun indah mengingat orang. Karena tak ada punya tali. Nah, selesai. Emang kira? Alhamdulillah. Nah, kembali lagi kita ke pelajaran. Nah, tahu dan ulang tahun ini mudah-mudahan kita kesamaan semuanya. Amin. Kalau IPPN belum selesai tahun, motong rambut, jangan dulu nyentuh lakban, karena lakban itu belum halal. Habiskan tahalul dulu, potong rambut. Dia mau dikatakan ingin, kalau dia mau dikatakan belum nyentuh lakban, berarti dia belum selesai pekerjaan umrah, belum selesai pekerjaan tawaf. Karena setelah tawaf dia sa'i
anak dan anak yang berihram berubah biar belum selesai lagi pekerjaan tahun itu ada boleh menyentuh makna biar harus sakit lagi kemudian tahu ada boleh biar langsung menyentuh makna biar dan maaf banyak mengucap baca aswad jangan bohong sampai ke itu banyak salah larangan-larangan bagi berarti hari dipelajari jangan sampai kita beribadah di salah kita harus mengaji Pak Ibu makanya bikin di sini bikin nih tahu belum lagi bikin berarti tawaf andai kata Pak Ibu kadang apa batal ada air tayamum maksa aku lewat dulu dari masjidil haram banyak aja maksud itu bu sekitar keluar situ banyak aja masih itu apa namanya di luar masjid jauh sedikit itu keluar kalau ada pada pasir keluar mau di masjidil haram aja jelas sekali di bu. Nah ini bukti bahwa orang awam wajib suci sampai ke tayamum kalau begitu kena air. Dan nyamannya Pak Ibu ini biar mau kita batal di tengah-tengah masjid kena awam batal bawa spray untuk itu Pak Ibu anak lagi tas kecil kan botolan ini apa Pak Ibu ada orang jual di pasar atau ini ada yang bencis ini ada yang bencis pijik mencuat namanya sawah di rumah gimana boleh itu namanya disobek nyaman benar isi Pak gue zam-zam kan ada bapak kita mau berkat zam-zam dulu pakai zam-zam apa-apa nang kita suka pakai jangan diambil jangan isi ulun zam-zam Pak Ibu diminum awal ini dibubuhkan awal sapar panca ini namanya nah sadar ya kalau batal itu di tengah-tengah masjid ini panjangnya isi banyu buat dalam tas dikira orang ada banyu ada apa kebiciknya dan cukup masuk ke dalam telinga ada usaha nyaman dan narawat ini sih. Nah itu tawaf ada perlu pindah mazhab sebab apabila Pak Ibu pindah mazhab belajar lagi ayo dia orang pindah mazhab belajar dulu biar mazhab apabila mazhab apa baik kita belajar jangan asal pindah mencari yang mudah ada boleh. Nah ini bahayanya di sini. Dua, atau menyentuh mushaf, ada kan tulisannya? Atau menyentuh mushaf, berarti menyentuh Quran wajib suci. Sampai-sampai dianggap contoh menyentuh mushaf dan sedangkan kita ini bertayamum yang kita pelajari ini bertayamum saking wajibnya menyentuh Quran untuk bersuci. Kalau ada air bertayamum boleh nyentuh Quran kada suci. Maka banyak benar wahai ini Pak Ibu orang-orang ini kada apa-apa aja menyentuh Quran kada suci niatnya menyentuh kertas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan mengada
ngaji dia lawan guru-guru nanti nama mendatang hukum itu. Kalau berusaha kita nih baik-baik hidup ini baik-baik kalau daripada ada aja nama boleh akan. Itu jelas itu tuh nyentuh mushaf berwudu kalau ada air tayamum. Ada boleh nama membolehkan itu Quran betul. Kita salah berwudu sampai 3 bulan itu berudah selamatkan Quran itu baik-baik. Ada bapak ada berwudu bujur itu atau Quran diinjak anak-anak. Anak-anak ada yang bisa naik ke lemari itu ada Quran biar ada berwudu atau haid boleh cucu dia naik ke atas lemari kakinya menginjak Quran. Jangan menunggu habis haid. Selamatkan Quran. Anda apa maksudnya? Itu di antara penyebab matinya husnul khotimah. Orang yang memuliakan Quran itu tahu lebih ya. Orang yang matinya husnul khotimah. Tuh di perkuburan umum itu matinya kadang-kadang Pak. Perkuburan umum. Berendakan Yasin Pak Aibur di atang-atangnya tuh kan atang-atang kuburan. Mungkin kalau dengan ziarahnya ada ingat menandap di bakasnya kan di kuburan umum itu kadang-kadang ada kayak lemari untuk pada Quran Yasin. Lalu keluarga orangnya mungkin ziarah membawa Yasin itu ambil ditandap diletakkannya tuh. Nah dibawanya ke kuburan baca Yasin, tuntung ziarah di andaknya di atas kuburan itu. Hujan panas, hancur Quran ini. Ya ziarahnya sekali 2 kali mungkin. Idul Fitri, Idul Adha. Oh, kebetulan mentargetkan orang baik-baik di perkuburan umum itu. Nah, mayat dulu boleh di belakang. Sekali turun lewat, astagfirullahaladzim, kertas Quran tampil, stop, jangan diinjak dari sana biar. Ambil dulu. Inna lillahi nangis dulu baik. Ya Allah, kertas Quran tampil berserakan di jalan, diinjak hubungannya dengan mayat tadi. Mungkin kada tahu, nah pulang. Atau ada yang tahu tapi kayak apa? Ini kitab suci kita, ini buku pedoman kita, ini imam kita, Qurannya. Stop, diulur. Apa orang ambil? Habis sudah selesai. Banyak benar Pak Alhamdulillah. Karena saya tulis kuburan ini Pak, di muka orang yang guru dinan pada panggil, guru memanggil, tak naik, salahnya kawan guru bercocok dengan ini, bisnis je dengan ini, berjual rumah kubur dia guru dengan ini, tuh Quran berserakat ambil mana guru ikan tuh, guru dia ambil bakar. Bukan dibakar, ada layak lagi dibaca, dia dirobek-robek sudah dibakar untuk menyelamatkan. Anak-anak kalau dibaca lagi, niat membakar itu menyelamatkan. Anak Quran ini ada layak lagi, bukan dibakar penghinaan. Kalau penghinaan Quran, tuh ada lagi jenis lokal kertas Quran. Kurang perhatian nih kami ini. Ayolah, jangan tapi dorong main naik. Anak mau main kan? Ya Allah.
dalam kitab Sulamul Taufik Quran dona sunat dicium. Dalam kitab Sulamul Taufik menghormat, memuliakan lawan Quran. Sunat dicium Quran itu menyentuhnya itu suci, mulianya Quran. Ada di berwudu boleh tayamum, mungkin kada di banyu atau kata Allah biar menyentuh Quran dengan berwudu karena biar sakit kada kena air, tapi anak membaca Quran bertayamum. Boleh menyentuh. Nina kayak sentuh nih sama di HP. Kebetulan belum ada batal. Quran. Jadi Quran ini orang menyentuh di sininya Quran pokoknya. Oh tapi orang menyentuh di sininya juga sama aja juga. Masa menyentuh maka ini sudah menyentuh duit ke ini. Bapak Ibu, makanya mengaji jauh. Jangan kita panjang umur semuanya. Amin. Jadi Quran kata boleh kata berwudu karena kita menyentuh. Aku boleh niat menyentuh kacanya aja. Kecuali HP itu lain nama. Ada HP itu dibuka, kalau tadi menyentuhnya. Jarak jauh bawa. Jangan terpengaruh orang-orang yang melemahkan hukum. Jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Itu pesan gue. Lawan orang-orang yang melemahkan hukum. Jangan terpengaruh. Hukum orang sudah rapi. Kita tinggal membacai, belajar, berguru, mengamalkan. Jangan diubah-ubah hukum orang. Alim ulang daripada kita. Dan umpamanya seperti niatnya, umpamanya ini apa? Terserah dia. Itu orang itu mau Bapak Ibu, mau orang hafalan. Orang itu hafal Quran, mau orang hafalan, jangan disentuhnya dulu. Sebab memorinya jadi kurang. Muka itu caranya orang kan begini berarti orang hafal Quran. Waktu membaca mau ulangi. Yang ulangi apa misalnya? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik bisatu wa bil akhirati hum yuqinun. Sebelum memorinya waktu itu Quran sama ini dibuka memorinya, dibuka aplikasinya Quran, jadi Quran ada. Waktu menghafal punya ada menghafal, ada mulai menghafal. Itu. Apa niatnya niatnya tayamum nawaitul tayammum listibahati fardhu dis-sholati. Nawaitul tayammum listibahati fardhu dis-sholati. Sudah kami berisi nawaitul tayammum
nawaitu tayammuma listibahati fardis sholati. Sahaja aku tayamum karena mengharuskan fardu sembahyang, boleh. Atau boleh juga nawaitu tayammuma listibahati sholati, boleh juga. Ada bebut fardu, boleh niat tayamum, tapi kalau sembahyang wajib bebut fardu. Karena kan ada pasal, ada ta'arud, ada ta'yin. Sengaja aku sembahyang fardu subuh. Nah, dalam sembahyang 5 waktu boleh wajib bebut fardu. Kalau bertayamum boleh tanyakan dan boleh fardu sholat, karena memang kita akan sembahyang. Nawaitu tayammuma listibahati sholati, boleh. Atau nawaitu tayammuma listibahati fardis sholati, boleh juga. Artinya sengaja aku bertayamum untuk memberikan sembahyang. Oh, niatnya boleh. Maka niat yang pertama disembahyangkan dengan dia fardu. Kan ada fardu, kalau tadi nawaitu tayammum listibahati fardis sholati, ya kan? Niat pertama itu baik-baik berbuat fardu. Berarti sembahyang fardu pada. Nah, maka garis bawahi di sinilah, sini maka pada niat yang pertama, yaitu nawaitu tayammum listibahati fardis sholati, itu niat yang pertama disembahyangkan dia fardu. Berarti sembahyang fardu dan beberapa sunat, boleh mensembahyang niat fardu tadi. Beberapa sunat, sunat qabliyah, sunat ba'diyah, boleh. Karena dia sudah berniat fardu sholat, boleh pun sembahyang qabliyah, sembahyang ba'diyah, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang apalagi awabin, misalnya bin bertayamum karena sembahyang maghrib, lalu dia mengambil debu, sengaja aku bertayamum untuk memberikan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala tayamum biar. Nah, lalu biar sembahyang maghrib misalnya, ada juga qabliyah maghrib pun juga. Tapi kalau di Martapura ada terbiasa karena orang sudah siap, anak sembahyang maghrib langsung amat. Kalau di hulu sungai orang azan maghrib banyak lagi berwudu. Lalu sembahyang sunat manonggo makmum supaya jemaahnya banyak. Tungguin dulu, tungguin Pak, kurang sebentar, bila ada laju terus. Nampak ya, mau dikejar. Ayo, nampak anak beda-bedas. Dia orang dia guru-guru, kenapa? Karena siapa yang dikejar? Tabiat, karakter. Banyak pekerjaan ibadah. Jangannya kita nih melihat pahala sudah banyak. Ayo, ulun para saulun paling sedikit punya pahala daripada biar. Dosa ulun terbanyak daripada biar. Itu Bang. Sayangnya tahiyat akhir itu dihabiskan, jangan kada. Habiskan. Nabi membaca itu. At-tahiyyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina, sampai innaka Hamidum Majid. Jangan tadi dibaca Rasulullah membaca, dia hebat Rasulullah. Kamu sadar juga. Jangan membaca Rasulullah Muhammad sallallahu sedikitnya tahu
Karena Dajjal ini bermunculan sudah sebelum Dajjal munculan bermunculan menghadapkan berpanggil malaikat awal lalu malaikat penjaga neraka. Malaikat itu taatnya hanya lawan Allah Ta'ala, bukan lawan menakutkan. Sadar maksudnya Dajjal gitu. Karena andai kata Dajjal muncul banyak orang menjadi pengikut Dajjal. Berat baik gue agama mengatur kita, jangan tersinggung kita, tidak tersinggung dan sangat menasehati tersinggungan. Hampir penting benar ini. Nah, makanya kita pakai ilmu, jangan pakai perasaan. Ada bin sambil satu makanya untuk orang. Untuk ini itu nggak lihat lah. Orang duit cukup. Kadang merasa kayak kamu isi mau. Diwasnya benar-benar. Innalillah. Kita akan disayang orang. Berulang jika lakukan untuk daerah orang, jangan hidup di daerah orang aja. Siap kita bisa itu orang. Berat-benar baik bu. Tunggu sekumpul itu benar. Yang jadi yang lain bisa kumpul cukup satu belum kali. Itu sekumpul. Apa? Kamu nih bikin-bikin paling enak ada bersaing. Guru sekumpul itu dari itu. Guru sokri sana. Dia yang jadi imam. Nah, iya. Tapi jangan imam bertanding kita. Apalagi di masyarakat itu baik 5 tahun, 6 tahun, itu bisa malam pertama si Amo, malam kedua si Amo, malam ketiga si Amo, begilir, makmumnya ganti mana yang tercapai ya kan? Itu di Hulu Sungai Pak, tahu di sini. Apabila capat imam itu payo dia laku, apabila imam itu lambat ada berapa bingung juga. Lah nama hadir. Kemudian kita salamatan di amin. Nah berarti biar sampai yang maghrib tadi, misalnya kita yang mau kita nih, boleh sampai yang maghrib dulu. Kalau dulu sunnah, karena orang berwudu lagi, bagus kita sampai yang sunnah. Tapi boleh sampai yang sunnah setelah apa sebelum maghrib itu ada. Bukan kita pikir ada namanya sampai sunnatul ghairu muakkadah. Sembahyang sunat tentang Nabi bisa mengerjakan, bisa ada. Kalau sembahyang sunat setelah maghrib, sembahyang sunat sunnatul muakkadah, Nabi jarang meninggalkan, bujur aja. Makanya mama jangan tanggung. Sunnatul ghairu muakkadah, sunat yang kadang muakkad. Kamu nyaman gak ada orang kita ada di umurnya. Nah, 5 menit lagi supaya pas isyarat. Karena belum isyarat memang ada. 5 menit lagi isyarat. Nah, terus lagi lah. Nah, lalu kita itu dia tinggal sampai kamu abis maghrib sembahyang. Lalu dia sembahyang maghrib. Setelah sembahyang maghrib, kita yang tadi boleh sembahyang maghrib. Kita sembahyang maghrib sembahyang awal lagi boleh apa-apa misalnya sembahyang hajat, sembahyang tasbih, apa sembahyang tasbih yang panjangan, sembahyang hajat, sembahyang hadiah, sembahyang taubatkah, sembahyang tawaf ada boleh karena dia bertayamum. Sembahyang tawaf wajib, tak sampai dia mau lagi dia. Karena tayamum hanya dipakai untuk satu fardu. Nyaman gak ada? Hati-hati dia tidak boleh sembahyang Quran karena sudah dipakai tayamum tadi ketika sembahyang maghrib. Nah, ini penting. Kalau di Hulu Sungai pengumpulan guru-guru kita ini juga guru-guru pengumpulan hadir. Kitabnya ini mereka pernah
kedua kita belajar. Nah ketika pengaruhnya wangi kok, apalagi pikir itu rata-rata orang wangi semua. Ada yang mau jadi wangi bukan ahli pikir. Pikir dahulu dikuati. Tauhid tasawuf atau tauhid sambil belajar pikir sambil belajar tasawuf. Nah apalagi dan beberapa sunat dan pada yang keduanya niat yang kedua, niat yang kedua nawaitu tayammum istibahati sholat, ada waktunya di situ kan sembahyang dengan dia akan sunat juga. Nah berarti apabila dia nawaitu tayammum istibahati sholat itu sembahyang sunat, niat yang tayammum. Kalau nawaitu tayammum istibahati pati sholat sembahyang fardu. Maka niat yang kedua tadi itu sembahyang dengan niat akan sunat juga, tiada fardu. Berarti dia tayammum untuk sembahyang sunat. Maka khutbah Jumat seperti hukum fardu. Nah, khutbah Jumat sama hukum fardu. Pahami baik-baik. Apabila tuan khatib ini bertayamum untuk memberikan khutbah, sini kena awal jadi imam. Sebab jadi imam kan wajib sambil Jumat. Khutbah Jumat wajib juga. Betul-betul kagak sebelahnya. Maka khutbah Jumat seperti hukum fardu, paham kan? Berarti siapa yang berkhutbah Jumat dalam keadaan bertayammum ada boleh jadi imam. Tak sampai tayammum lagi. Tapi kalau bertayammum lagi pun mualaf lagi putus kena kayak apa caranya? Maka ada imam seikut lagi. Berarti dua. Kita di sini alhamdulillah banyak bisa aja tuan khatib sekaligus jadi imam. Ayo di kampung ada alimnya lagi hancur agamanya. Lah menghadi-hadi kaji ini kaji begitu. Berarti kalau tuan khatib dipakai gue akan lebih bangga tuan khatib karena menempati fardu. Ada pada tulisannya tuh. Ulit pernah di pedalaman perdagangan sungai daerah Laut. Tuan khatib naik, ulit berdiri, duduk di sini lah jadi anak ulit lah. Jadi jamaah lah. Naik tuan khatibnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan. Kemudian khutbah. Bentuk khutbah berudu sini. Berudu. Ditungguin orang. Berudu sini kita jadi khatib kita keluar. Berudu. Kenapa berudu? Sedangkan jadi khatib wajib suci. Kalau tak antum bohong diganti. Kenapa malah berudu? Berarti batal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang ngadani kalau dia saling diulang turun. Bro, dia makan kata dia waktu ini di sini Allah makan total. Apa hukumnya Jumat satu Jumat sama ada? Kata sesama satu masjid. Kalau sidin bahkan waktu di khatib turun, diganti yang lain. Itu yang bujur. Kemudian sidin misalnya nama ganti jadi imam boleh, atau nama jadi imam boleh. Ini kesalahan dua. Pertama sidin bahkan untuk jadi khatib ada turun. Yang kedua sidin duduk memutus mualah. Duduk sampai ada sah kita Jumat di awal. Tanpa dulu, nang anom ini jangan lebih menanggung kurang Tuhan.
Bahjil murakab katanya. Maka orang yang banyak baik buat guru ada sah juga hari ini. Jakanya Pak Ibu urut anggota tanya orang deh. Punya guru tadi sudah sampai ke sah guru habis. Keluar untuk di masjid. Sampai yang keluar selesai. Ilmu pernah kita bawa kemana-mana tuh ilmu sampai meninggal Pak Ibu kita membawa ilmu. Unsur ngomong ada sah yang tanggung jawab yang satu masjid. Hanya unsur yang dibujuk belakang sampai yang keluar. Hingga Pak Ibu beli kayak itu ke acara kayak itu. Kawan-kawan ulun hingga itu sejuk atau tetap sini berterima. Berarti di kampung ini yang pahamnya masalah ini. Kalau kawan ulun itu panggung ini aliman tuh kalau balik kemana-mana ada pejabat yang di ulun. Ada masalah kealimannya kawannya itu memang salah. Nah, kemudian kita salamatan semua minggu mereka belum kita bahas. Nah, kemudian kita sehat, panjang umur, kabul hajat. Al-Fatihah. Iya. Maafkan ya Karim, maafkan ya Rahim, maafkan ya Rahman, ya Maulana ya Mujib, ya Hafiz ya Wassalamu ilaika bil habib, taqdi hajatina ya Allah, ya Allah.